sebelum Anda masuk ke teknik fondasi, gitu ya. Sebelum Anda melakukan desain, gitu ya. Jadi teknik fondasi itu nanti mengenai desain. Desain fondasinya itu seperti apa, daya dukungnya seperti apa, kayak gitu. Nah, sebelum Anda merencanakan desain, pasti Anda harus dapat dong data tanahnya ya. Di mana data tanah ini sudah Anda pelajari di mekanika tanah, kan gitu. Ya, sudah Anda pelajari di mekanika tanah. Nah, untuk mendapatkan data tanah ini Anda perlu melakukan penyelidikan tanah. Di sini ya, penyelidikan tanah. Nah, nanti penyelidikan tanah itu seperti apa sih gitu ya? Penyelidikan tanah juga ada di SNI sebenarnya. Juga ada di SNI sebenarnya sudah gitu ya. Jadi Anda tinggal baca nanti SNI Geoteknik itu nanti muncul semua penyelidikan tanah itu aturannya tuh gimana. Nah, intinya kalau penyelidikan tanah itu ada secara lapangan dan juga secara laboratorium gitu. Di mekanika tanah harusnya sudah saya jelasin ya. Penyelidikan tanah yang di laboratorium itu apa saja, secara apa namanya, lapangan itu juga apa saja gitu. Nah, tanah itu sebenarnya juga kalau dari Anda belajar geografi ya, itu juga ini ya, berlapis-lapis gitu. Jadi jangan anggap tanah itu homogen. Enggak. Tanah itu kan dia kalau misalkan kita lihat dari struktur geografinya, dia tuh kan pelapukan dari batuan gitu kan. Sehingga dia tuh nanti kena matahari, kena air, dia melapuk, jadilah dia tanah. Kan gitu. Kalau dari mekanika tanah kan gitu ya. Sudah saya jelaskan kan itu kan. Nah, sehingga dia itu berlapis-lapis seperti ini. Gitu, maka dari itu untuk mengetahui lapisan-lapisan tanah yang ada di dalam tanah, jadi kita perlu melakukan penyelidikan tanah. Nah, gimana Pak cara penyelidikan tanah? Berarti kita nanti ngebor. Tanah dibor gitu ya. Tanah dibor untuk mengetahui tanah-tanah yang ada di bawah bangunan Anda itu apa saja gitu. Sehingga nanti Anda bisa merencanakan sesuai dengan kemampuan tanah itu. Gitu. Jadi jangan sampai Anda merencanakan di luar kemampuan tanah itu. Jadi harus tahu dapat secara pasti gimanakah data tanahnya itu. Sehingga bangunanmu tuh nggak failure. Itu ya. Nah, dari penyelidikan tanah nanti bisa didapatkan stratifikasi tanah ini. Gitu ya. Stratifikasi bentuknya seperti ini. Jadi dari bor 1, bor 2 gitu ya, bisa didapatkan nanti stratifikasi tanah seperti ini. Jadi disambungkan antar lubang 1, lubang 2, lubang 3, lubang 4 gitu. Jadi pengeboran 1, pengeboran 2, pengeboran 3, pengeboran 4 nanti digabungkan jadi satu, jadinya seperti ini. Gitu. Nah, tujuan penyelidikan tanah itu ada banyak ya. Jadi menentukan kapasitas daya dukung tanah. Intinya adalah untuk mengetahui ya perencanaanmu nanti. Gitu. Jadi bisa menentukan kedalaman pondasinya, muka air tanah, besarnya penurunan nantinya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau misalkan bagi struktur baru masih belum dibangun ya, kita bisa menentukan jenis pondasi yang tepat. Gitu. Kalau misalkan tanahnya itu tanah lunak, itu pakai pondasi apa? Kalau tanahnya tanah keras, pakai pondasi apa? Gitu. Bisa menentukan bearing capacity, meramalkan penurunan, elevasi, muka air tanah ya, dan lain sebagainya. Kalau bagi strukturnya sudah ada, kita bisa mengetahui keamanan dari struktur tersebut gitu. Semisal sudah dibangun. Gitu. Tujuannya adalah misalkan terjadi pada saat seusai dibangun gitu ya, dia terjadi kolaps. Nah, kita perlu menginvestigasi. Gitu ya. Nah, pada saat kita menginvestigasi, kita perlu data tanah ulang gitu, berdasarkan penyelidikan tanah kita. Gitu. Dan lain sebagainya. Kalau ini untuk yang highway ya, atau lapangan terbang, jalan atau lapangan terbang. Jadi di jalan tuh juga harus diketahuin ya, tanah itu subgrade-nya tuh gimana gitu. Mungkin yang habis dapat kuliahnya Pak Willy ya, itu kan pasti dijelaskan ya bahwasanya kan jalan tuh juga nempelnya kan di tanah gitu. Mau nggak mau dia harus mengetahui gimana kondisi dari tanah yang ada di sana.
Nah, metode-metode penyelidikan tanah sekarang ada pengeboran, ya, test pit, sampling, penetration test, sama vein test. Nah, kalau pengeboran ini nanti dia untuk mendapatkan secara visual, gitu. Jadi di kedalaman 1 itu visualnya gimana, 2 gimana, 3 gimana, gitu. Sampai kedalaman yang kita inginkan. Kalau pengeboran. Kalau test pits itu secara visual untuk mengetahui lapisan-lapisan yang ada. Tapi kalau test pit ini nggak bisa tanah lempung gitu ya, apalagi tanah pasir ya. Kalau tanah lempung terlalu tinggi, dia nggak ditahan, dia bakalan longsor. Kalau sampling, pengambilan contoh tanah ini kita gunakan. Halo, apakah saya putus-putus? Iya, tadi sedikit, Pak. Halo, Sedikit, Pak. oke. Soalnya keluar tulisan apa namanya? Koneksi Anda kurang baik itulah intinya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Kemudian untuk sampling, kalau sampling ini digunakan untuk yang ngambil tanah ya, di mana nanti tanah ini diambil, kita langsung tes di laboratorium. Nah, tes di laboratorium nanti untuk mengetahui ya parameter-parameter yang kita butuhkan gitu. Kan Anda sudah diajari ya parameter pemadatan, permeabilitas, konsolidasi, terus habis itu atau limit. Nah, itu untuk diketahui parameter-parameter itu. Gitu. Jadi kita ngambil tanah dulu, kemudian kita bawa ke laboratorium untuk kita tes untuk mendapatkan parameter-parameter itu. Nah, selain laboratorium yang ini juga ada yang dinamakan dengan penetration test. Nah, kalau penetration test ini murni pengujian tanah di lapangan, gitu. Jadi ada dua jenis penetrasi itu, penetrasi dinamis sama penetrasi statis. Kalau penetrasi dinamis itu namanya adalah standard penetration test. Nanti akan saya jelaskan tuh gimana. Kalau yang statis itu ya static penetration test itu dinamakan dengan sondir. Pernah dengar ya? Sondir ya? Pernah dengar nggak ya? Pernah dengar nggak kata-kata sondir? Belum pernah. Belum, Pak. Belum ya. Kalau SPT standard penetration test bukan pajak ya SPT itu ya. Yang dimaksud SPT bukan pajak tapi standard penetration test. Gitu, nanti akan saya jelaskan. Yang terakhir adalah vein test. Kalau vein test ini ya di lapangan juga, cuman dia itu ya sederhana saja. Kayaknya di sini nggak ada GBPD-nya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Tadi kan pengeboran nih. Nah, kalau pengeboran ini ya pasti dia itu hampir ada di semua penyelidikan tanah di awal, di bagian awal gitu. Kenapa? Karena kan kita pasti untuk ngambil tanah kan harus ngebor gitu kan. Nah, ngebor sendiri itu bisa dilakukan secara manual atau tenaga manusia, juga tenaga mesin gitu. Kalau misalnya tenaga manusia pasti butuh banyak gitu. Kalau Anda praktikum mekanika tanah itu kita pakai tenaga manusia ya, Anda nanti yang berusaha untuk ngebor gitu, diputer gitu. Nanti ada gagangnya, Anda muter tangan sendiri. Nah, hasil dari boring gitu ya, kami nyebutnya boring, nanti akan dideskripsikan ke dalam bentuk tabel yang dinamakan dengan bore log. Boring log. Nah, hasilnya boring log tuh ini. Jadi nanti ada soil description-nya. Gitu ya. Kemudian ada kedalamannya, arah muka air tanah dan lain sebagainya. Biasanya bore log itu dikombinasikan dengan pengujian lainnya. Contohnya adalah SPT. Standard penetration test. Nanti akan saya jelaskan ya SPT itu apa. Nah, kalau bor tangan ya kayak gini ya, dia manual, dan bor tangan itu juga nggak bisa terlalu dalam ya, karena kan tenaga manusia gitu. Kalau dia itu juga kena batu gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau bor tangan gitu. Jadi dia tuh terbatas meter lah. Itu pun juga tergantung dari tanahnya. Kalau tanahnya itu tanah lunak, dia mungkin bisa sampai jauh gitu. Nah, biasanya seperti ini ya bornya ya, itu bentuk-bentuknya. Nah, kalau bor mesin itu ya
dia udah pakai mesin, dia bisa ngebor sampai ratusan meter, bisa ya mungkin nggak sampai ratusan meter aja lah. Ya, tergantung dari bangunannya itu seperti apa. Tergantung dari desainnya juga itu seperti apa. Desain dari bangunannya. Gitu. Nah ini contohnya. Nah, jadi jenis-jenis pengeboran dan disemprot air. Gitu. Ada flag auger jadi seperti ini bentuknya. Nah, kemudian saya lanjutkan ke sumber percobaan atau trial pitch. Nah, kalau trial pitch itu kita tujuannya sebenarnya untuk mengetahui lapisan atas dari tanahnya, permukaan tanah itu gimana. Halo? Tes? Halo Iya, Pak. Pak. Iya Pak. Ya, Pak. Halo? Tes? Iya, Pak. Internet saya unstable barusan. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau sumber percobaan itu hanya untuk mengetahui lapisan atas itu strukturnya gimana. Gitu. Lapisan struktur atas itu gimana. Gitu. Biasanya sih kalau sumber percobaan ini paling banyak digunakan oleh orang-orang geologi. Ya, jadi orang-orang arkeolog, geologi, dia biasanya pakai ini sumber percobaan. Jadi untuk mengetahui struktur tanah bagian atasnya aja. Nah juga biasanya kalau sumber percobaan ini banyak digunakan juga oleh orang-orang yang nah kalau yang suka sama apa lupa itu apa dia namanya, seismologis. Jadi biasanya mereka itu trial pitch ini paling banyak digunakan di bagian-bagian retakan dari ya, plate gitu ya. Nanti di teknik gempa diajarin lah itu nanti. Gitu. Nah, kalau percobaan ini nggak bisa sampai ke dalam ya, karena tergantung juga dari ini kondisi dari tanahnya. Tuh, kalau tanahnya pasir kan pasti longsor terus dia gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia itu tanahnya lempung ya, di mana dia itu kohesinya itu tinggi gitu, nah, dia masih bisa apa ya tahan gitu. Nah, maka dari itu biasanya sumber percobaan ini cocok untuk tanah yang berkohesi gitu. Itu ya. Nah, itu tadi. Sekarang ke sampling. Gitu. Sampling ini sangat penting ya, karena sampling ini nanti akan berkaitan sama jenis data yang akan Anda dapatkan nantinya. Dengan akan dan sampling tergantung tidak terdaftar. Nah, menyebutnya tidak asli sama asli. Gitu. Bentar. Nah, kalau tanah undisturbed itu ya, tanah undisturbed, kalau tanah undisturbed itu berarti dia itu masih mencerminkan keadaan tanah aslinya, gitu. Tanah undisturbed, gitu. Jadi dia itu masih mencerminkan kondisi tanah aslinya. Contohnya seperti apa mencerminkan kondisi tanah aslinya? Contohnya seperti ini. Anda tahu muka air tanah? Muka air tanah tahu nggak? Halo? Iya Pak. Halo? Iya, Pak. Ada yang tahu muka air tanah? Muka air tanah itu kayak apa ya? Gak tahu kah muka air tanah? Seriusan gak tahu? Halo? Tahu atau enggak? Atau tidur semua ini? Maaf Pak, kurang tahu Pak. Gak tahu ya? Oke. Simpelnya muka air tanah tuh kayak gini. Ketika Anda menggali tanah, gitu ya, biasanya kan dalam keadaan tertentu dia muncul air, gitu ya. Nah, seketika Anda itu menggali, kemudian airnya ini ngucur, gitu ya, dia itu kemudian dia itu stabil, gitu ya. Berarti itu adalah ketinggian dari muka air tanahnya, gitu.
Contoh paling simpel adalah di sumur. Ketinggian muka air sumur secara stabil itu adalah ketinggian muka air tanahnya. Nah, gitu. Anda di mekanika tanah sudah diajarkan mengenai ini ya pasti ya, saturated soil ya. Masih ingat apakah saturated soil itu? Lupa, Pak. Gimana? Masih ingat saturated soil itu apa? Tanah jenuh ya, Pak? Betul, tanah jenuh. Kondisinya gimana ya kalau tanah jenuh itu? Jenuh akan apa? Iya. Jenuh, maksudnya Jenuh akan itu sudah mengandung air, Pak, tanahnya. Terus sudah mengandung air. Mengandung airnya gimana nih? Kan semua tanah kan hampir punya air karena kan dia komposisi dari tanah itu kan biasanya dia adalah solidnya, ada airnya, juga ada udara. Nah, kalau jenuh ini gimana nih airnya? Komposisinya gimana airnya? airnya sudah penuh terisi ke tanah itu, jadi nggak bisa nyerap air lagi tanahnya, Pak. Oke, jadi intinya gini, tanah jenuh itu dikatakan tanah jenuh jika pori-pori di dalam tanah atau rongga-rongga di dalam tanah itu sudah terisi penuh dengan air. Gitu ya. Itu namanya saturated soil. Gitu ya. Jadi semua rongga-rongga udara di dalam tanah itu sudah terisi oleh air. Gitu. Nah, mana tadi? Kalau misalkan tanah itu berada di bawah muka air tanah, misalkan gini, saya akan melihat tanah di kedalaman 10. Muka air berarti tanah di kedalaman 10, dia kan berada di bawah muka air tanah. Betul ya? Iya, Pak. Saya akan melihat kondisi tanah di kedalaman 10. Muka air tanahnya berada di kedalaman 1. Oke, berarti kan tanah di kedalaman 10 berada di bawah muka air tanah ya, gitu kan ya? Betul? Iya, Pak. Oke. Berarti kondisinya dia saturated atau unsaturated? Saturated. Saturated ya? Yakin? Iya. Halo? Yang lain? Saturated atau unsaturated nih? Halo? Saturated ya, yakin? Saya nggak yakin nih soalnya. Nah, Oke. Halo, kok diem sih? Halo? Bingung kan? iya, Pak. Saya cuma jebak aja kok ini. Saturated, Pak. Benar, saturated ya. Jadi jangan ragu ya. Saya biasanya tuh suka kayak gini, jebak-jebak gitu. Tapi benar, saturated. Karena kan dia berada di bawah muka air tanah. Jadi kondisinya adalah saturated. Jadi gitu di dalam tanah tersebut. Nah, ketika saya ambil ya pakai tabung Selby, seketika saya ambil pakai tabung Selby, gitu ya, dengan metode yang tepat, gitu kan. Kemudian saya kasih lilin di atas tabung Selby ini. Nah, pada saat saya ambil, berarti dia seharusnya tidak kehilangan air, kan gitu ya. Dia tidak menerima tekanan dan lain sebagainya, sehingga itu dia masih mencerminkan kondisi asli di kedalaman 10 tersebut. Begitu. Tapi seketika pada saat Anda tuh ngambil pakai tabung Selby, diangkat gitu ya, tidak segera Anda tutup pakai lilin di bagian ini, di bagian sininya nih, di ujung-ujungnya. Nah, sehingga membuat tanah tersebut itu merasa apa ya, terkontak langsung dengan udara gitu ya.
sehingga kadar airnya akan berkurang. Oke, airnya berkurang karena mengalami penguapan gitu ya, sehingga tidak sama lagi dengan kondisi di kedalaman 10 di mana yang seharusnya itu adalah saturated. Nah, tanah tersebut sudah tidak merupakan undisturbed lagi, tapi berubah menjadi disturbed karena dia mengalami perubahan. Gitu. Jadi yang dinamakan dengan tanah undisturbed cermin kondisi aslinya. Jadi harus dengan punya skema tertentu ya untuk mendapatkan tanah undisturbed itu. Jadi nggak sembarangan. Jadi ada prosesnya. Kalau tanah undisturbed itu adalah tanah yang terganggu, berarti dia itu bisa tidak mencerminkan kondisi tanah aslinya. Nah, kondisi tanah disturbed dan undisturbed itu digunakan untuk beberapa macam pengujian di laboratorium. Nah, broad volume ini kita harus menggunakan tanah undisturbed, gitu ya, tanah tidak terganggu, untuk mengetahui kondisi asli di kedalaman tanah tersebut, gitu. Jadi berat volume, kadar air, terus apa lagi ya? Berat volume, kadar air, GS sih nggak perlu. Ini konsolidasi, permeabilitas. Nah, itu semuanya harus diambil dari tanah aslinya, gitu. Karena kita ingin mengetahui kondisi tanah aslinya itu gimana. Gitu. Tapi kalau kayak proktor dan lain sebagainya itu nggak perlu pakai tanah undisturbed. Nanti lambat laun Anda akan memahami parameter mana yang harus pakai tanah disturbed, parameter mana yang pakai tanah undisturbed. Dari sini jelas? Dari sini jelas penjelasan saya mengenai tanah disturbed dan undisturbed? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Yang ini tanah disturbed ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah tabung contoh ya. Nah, tabung contoh ini namanya adalah tabung Selby. Dia tabung Selby, gitu ya. Jadi bentuknya dia ya berupa tabung gini ya. Di bagian bawahnya dia tuh lancip biasanya. Itu agar bisa ini ya, mendorong tanah itu pada saat dia itu ditekan gitu, dia masuk secara ini ya, secara baik gitu ya. Gitu. Nah, ini derajat kerusakan contoh tanah menggunakan tabung tergantung dari beberapa hal ini. Kalau misalnya Anda paksa buat ambil ya nanti tanah jadi jelek juga, gitu ya. Halo? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, keadaan dan ukuran tabung itu juga harus tebal dindingnya juga harus tipis mungkin ya. Nah, permukaan dalam dan luar tabung itu harus licin. Biasanya sih kita lapisin dengan apa itu ya namanya? Aduh lupa. Ada pelapisnya gitu namanya. Nah, nanti dia itu ditekan gitu ya, secara langsung dan jangan dipukul di sini. Nah, nih, cara membuat dan membersihkan lubang bor. Tanah pada dasar lubang bor harus betul-betul asli. Sebelum tabung dimasukkan, kotoran serta lepung harus dikeluarkan. Jadi gini, biasanya pada saat kita tuh ngebor gitu ya, itu kan biasanya ada sisa-sisa tanah ya. Biasanya sisa tanah itu kita ambil dulu, baru kita ambil gitu. Adalah tanah benar tanah asli, bukan tanah hasil dari pengeboran yang sudah berubah sifatnya. Setelah tabung contoh ditekan, biarkan dulu beberapa menit untuk memberikan kesempatan pelekatan tanah ke dinding tabung. Kemudian diputar 180 derajat, baru ditarik. Gitu caranya. Jadi dia itu dimasukkan, seret gitu ya. Dibiarkan dulu beberapa menit, kemudian diputar, 180, baru dicabut. Gitu. Nah, itu adalah cara mengambil dari undisturbed ya, yang ini. Gitu. Jadi yaitu tadi adalah perbedaan antara disturbed dan undisturbed. Gitu. Jadi tolong dibedakan ya.
antara disturb. Nah, disturb itu nanti biasanya ditanyakan dong kalau misalkan Anda ngambil geotek ya, mengenai disturb dan undisturb itu. Sekarang yang terakhir adalah percobaan penetrasi. Gitu. Nah, percobaan penetrasi ini sering banget digunakan apa ya? Anggapannya kayak kekuatan tanah ya. Kekuatan tanah secara secara apa itu namanya? Jadi itu masih belum berupa data fix gitu ya. Jadi data itu tuh harus diolah lagi. Gitu. Jadi berupa data mentah, di mana data mentah ini harus kita olah lagi menggunakan beberapa metode yang sudah valid. Gitu. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, penetrasi itu ada dua macam, penetration test. Ada penetrometer statis sama dinamis gitu. Nah, kalau penetrometer statis itu nanti kaitannya sama nama metodenya. Kalau statis berarti nanti itu adalah pakai sondir gitu ya, atau Dutch penetrometer nama lainnya. Kalau dinamis dia namanya itu adalah SPT, Standard Penetration Test. Gitu. Nah, ini ya. Dilakukan dengan menekan atau memukul berbagai macam alat ke dalam tanah dan mengukur besarnya gaya atau jumlah pukul yang diperlukan sehingga terindikasi kekuatannya. Gitu. Nama alatnya adalah penetrometer. Nah, tes ini selalu dihubungkan dengan lubang bor. Gitu. Penyelidikan semacam ini terutama dipakai untuk mendapatkan keterangan pada titik-titik atau tempat-tempat di mana lubang-lubang bor. Ada dua macam, statis dan dinamis. Nah, kalau statis penetrometer, jadi dia itu yang namanya statis ya, berarti dia itu ditekan gitu ya, ditekan secara statis. Nah, kalau bahasa Indonesia ya sondir gitu. Tapi dia biasanya Englishnya ya kita nyebutnya adalah Dutch penetrometer atau cone penetrometer. Cone penetrometer gitu atau Dutch penetrometer. Jadi kalau Dutch ini kan berarti dia dari Belanda ya. Karena memang dia penemunya adalah dari Belanda ya. Atau Dutch penetrometer gitu. Atau Dutch Deep Sounding Apparatus, berasal dari Belanda. Jadi ujungnya ditekan secara langsung ke dalam tanah sehingga tidak perlu lubang bor. Nah, jadi kalau sondir ini dia nggak perlu lubang bor. Tapi kalau SPT nanti perlu dia lubang bor. Nah, di sondir ini ada dua macam alat yang digunakan. Yang dinamakan dengan konus sama bikonus. Jadi ada konus sama bikonus. Itu ya. Jadi kalau konus itu bentuknya kerucut di sini. Nah, ini. Ya, ini adalah konusnya. Yang di sebelah sini itu adalah bikonus. Konus ini untuk mengetahui kekuatannya, kekuatan dari tanahnya itu berapa, gitu. Tapi kalau yang bikonus, ya, kalau yang bikonus yang di sini itu untuk mengetahui hambatan lekatnya itu berapa. Jadi friksinya, geseknya itu berapa. Jadi area sini itu untuk mengetahui gesekan dari tanah itu kekuatannya berapa. Kalau yang di sini itu untuk mengetahui kekuatan dari tanah itu nilai dari konus dan bikonus ini masih nilai empiris. Halo, internet saya unstable. Halo. Iya Pak. Iya Pak. Agak putus-putus memang Pak. Dengar? Terus Pak mungkin Halo. ya Iya Pak. suara Halo, apakah dengar? Putus-putus Pak. Masuk ya? Oke, internet saya barusan katanya putus. Iya putus-putus Pak. Iya Pak. Putus Pak. Internetnya UNED padahal ini. Halo, masih putus-putus? Sudah tidak Pak. Nah ya, jadi ada dua tadi ya, konus sama bikonus. Kalau konus untuk kekuatannya, kalau bikonus itu untuk hambatan pelekatnya atau friksinya. Gitu. Nah, nilai konus dan bikonus ini masih nilai empiris. Jadi dia itu harus bisa mendapatkan data-data yang kita inginkan.
Gitu. Contohnya kayak daya dukung kayak gitu. Itu ya untuk sondir. Nah, biasanya konus ini bisa mencapai kedalaman 30 meter. Tapi kebanyakan kalau sondir ini hanya bisa untuk tanah lempung ya. Kalau dia tuh tanahnya itu berbutir kasar itu, kalau ketemu batu tuh udah susah itu. Kelemahannya sondir gitu. Jadi kalau tanah itu tanah lempung itu lebih enak. Kalau sondir, kalau tanahnya itu berbatu susah. Gitu. Apalagi kalau tanahnya ketemu batu gitu. Nilai konus itu bisa sampai 150 kg per cm persegi. Jadi berupa tegangan dia ya. Tergantung dari kapasitas dari sondirnya sih ya. Ada yang bisa sampai 250 kg per cm persegi. Iya. Nah, hasil dari sondir itu nanti akan digambarkan dalam grafik seperti ini. Jadi ada hubungan antara kedalaman dengan besaran dari konus dan juga bikonusnya. Gitu. Kalau yang ini, yang gambar kecil ini itu adalah nilai konusnya. Sedangkan yang ini adalah hambatan pelekatnya. Jadi hambatan pelekat itu ditambahkan dari kedalaman 0 sampai kedalaman yang setelahnya. Gitu. Iya, nilai konus dalam kilogram per cm persegi. Itu kalau hambatan pelekat dia kilogram per sentimeter. Gitu. Nah, digambarkan kayak gini nanti. Hubungannya antara kedalaman dengan hambatan pelekat dan konusnya yang di sini konusnya. Gitu. Nilai konus yang diperoleh tidak dapat disamakan dengan daya dukung tanah yang bersangkutan, oke ya, karena dia masih harus dihubungkan secara empiris, gitu ya, kayak gitu ya. Jadi nilai yang didapat dari sondir itu bukan merupakan daya dukungnya langsung, bukan. Gitu. Jadi harus dikaitkan, harus dihitung dulu pakai metode-metode tertentu. Gitu. Nah itu adalah untuk statis, penetrasi secara statis. Kalau sekarang penetrasi secara dinamis. Nah, penetrasi secara dinamis ini dikenal dengan standar penetration test. Gitu. Jadi kalau dia dinamis berarti dia bebannya secara dinamis, yaitu secara berulang-ulang. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan menjatuhkan beban. Gitu ya, menjatuhkan beban dengan ketinggian tertentu. Sudah ada SNI-nya, ketentuannya. Beratnya harus berapa, ketinggiannya harus berapa, itu sudah ditentukan. Jadi contoh seperti ini. Ya, ini adalah bebannya, ini ketinggiannya. Nanti di sini adalah alat SPT-nya, gitu ya. Nah, lain halnya dengan sondir, kalau yang ini berasal dari Amerika Serikat. Ujung dari SPT-nya itu namanya adalah split spoon. Ya, split spoon itu bentuknya ini kayak gini. Split spoon. Jadi dimasukkan ke dalam tanah pada dasar lubang bor dengan memakai suatu beban penumbuk 140 pon atau 63 kg. Ketinggiannya adalah 30 inci atau 75 cm. Gitu. Nah, kalau SPT ini tuh nanti apa ya? Ada 3 kali penumbukan. 3 kali penumbukan, setiap penumbukan ini kedalamannya 15 cm. Gitu. Jadi nanti totalnya kalau 15 cm 3, berarti kan totalnya 45 cm. Gitu ya. Jadi sedalam 45 cm itu ada 3 kali perhitungan. 3 kali pengecekan jumlah dari pukulannya itu berapa. Gitu. Jadi contohnya seperti ini. 45 cm dibagi jadi 3, berarti 15 cm pertama, 15 cm kedua, 15 cm ketiga. Begitu. Nah, 15 cm pertama itu nanti kita hitung berapa kali pukulan, gitu ya, berapa kali beban jatuh sehingga sehingga alat split spoon ini itu tenggelam sedalam 15 cm pertama. Gitu. Misalkan untuk mendapatkan 15 cm pertama itu membutuhkan 10 pukulan. Gitu. Contohnya seperti itu. Paham ya? Untuk 15 cm pertama. Begitu juga untuk 15 cm kedua. Berapa pukulan kah yang dibutuhkan untuk mendapatkan 15 cm kedua? Begitu.
untuk yang 15 cm ke lah total pukulan yang didapatkan gitu ya dari SPT. Halo, internet saya unstabil. Apakah sudah stabil lagi? Sudah, Pak. Sudah Pak. Iya. SND pertama, kedua, ketiga itu kan dapat beberapa pukulan tadi ya. Misalkan 15 cm pertama 10, 15 cm kedua 5, 15 cm ketiga 10. Oke. Tulis ya. 15 cm pertama sama 10, 15 cm kedua sama dengan 5. Kembali lagi. Nah, saya anggap seperti ini. Nah, berarti kalau kita total, ini kan 25 pukulan. Betul ya? 10 plus 5 plus 10. Totalnya 25 pukulan. Betul? Atau saya salah hitung ini? Betul, Pak. Betul ya? Oke. Tapi nanti untuk dalam SPT 15 cm pertama itu tidak kita gunakan. Jadi yang di total yang dijumlahkan jumlah pukulan pada SPT itu adalah 15 cm pertama dan 15 cm kedua. Jadi total pukulannya itu sama dengan 15. Kenapa Pak kok tidak kita pakai Pak untuk 15 cm pertama? Karena di 15 cm pertama ini masih ada residu-residu. Residunya apa ya? Sisa ya. Sisa-sisa hasil pengeboran. Gitu. Jadi sisa-sisa hasil pengeboran itu kan masih ada di atasnya kan gitu. Maka dari itu 15 cm pertama ini tidak kita pakai biasanya. Yang kita pakai itu adalah 15 cm kedua dan 15 cm ketiga. Sehingga total dari SPT itu adalah 15 pukulan. Dari sini bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya? Sip. Gitu. Jadi seperti itu SPT. Jadi total pukulan yang didapatkan adalah dari 15 cm kedua dan 15 cm ketiga. Total dari pukulannya itu adalah 45. Total dari kedalamannya adalah 45 cm. Begitu. Nah, nanti jumlah pukulan ini itu ya sama seperti sondir nanti. Jadi bukan merupakan kekuatan dari tanahnya secara langsung, harus kita olah pakai metode-metode tertentu sehingga bisa kita dapatkan berapakah daya dukung dari tanahnya pada suatu fondasi tertentu. Yes. Ini yang paling banyak SPT, yang paling banyak menggunakan data SPT itu adalah fondasi dalam. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan nih. Saya lanjutkan ya. Halo, bisa saya lanjutkan? Bisa Pak. Nah, jumlah pukulan itu kita sebut dengan N. Itu N number of value. Kok value sih? Value ya. Dengan satuan pukulan atau kaki gitu ya, blows per feet. Atau pukulan per kaki ya Allah. Blows per feet ya. Nilai N yang diperoleh dapat dihubungkan secara empiris dengan beberapa sifat lain dari tanah yang bersangkutan. Nanti ada korelasi-korelasi. Nah, contoh borlog kayak seperti ini. Ini adalah N pertama, N kedua, N ketiga. Ya, 15 cm pertama, 15 cm kedua, 15 cm ketiga. Yang dipakai adalah 15 cm kedua dan 15 cm ketiga. Sehingga N value-nya adalah untuk yang kedalaman berapa ini? Kedalaman 2 ya. 2,5. Kedalaman 2. Itu adalah 4 N SPT-nya. Kedalaman 4 2 plus 3, 5. 3 plus 3, 6. 2 plus 3, 5. 4 plus 4, 8. Seperti itu.
Jadi yang pukulan pertama 15 cm pertama ini tidak dipakai. Yang dipakai adalah 15 cm kedua dan 15 cm ketiga. Gitu. Nah, nanti itu ada dari sini paham ya? Nanti itu ada beberapa korelasi gitu ya yang bisa menyatakan kalau misalkan NSPT-nya nilainya sekian tuh termasuk tergolong tanah konsistensinya itu bagaimana? Apakah konsistensinya itu dia tuh lunak ataukah dia konsistensinya itu keras gitu. Itu ada beberapa korelasi yang sudah menyebutkan seperti itu. Biasanya kalau misalkan NSPT-nya 1 sampai 10 untuk tanah lempung, dia tuh tergolong tanah lunak. Jadi tanah lempung lunak. Kalau 10 sampai 15 itu medium, 15 sampai 20 seingat saya itu 1 sampai 10 tuh very soft. 10 sampai 15 tuh soft, 15 sampai 20 itu medium, 20 sampai 30 tuh hard gitu ya. Seingat saya itu sih, nanti adalah beberapa korelasi dari siapa. Insya Allah di pertemuan pada saat fondasi dalam itu akan saya buka di sana. Gitu ya. Jadi bisa kita korelasikan. Makanya di sini soil deskripsinya itu muncul gitu ya. Soft gitu ya, medium, stiff kayak gitu lah ini. Dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan. Oke ya, saya lanjutkan ya. Halo. Iya, Pak. Nah, untuk data tanah nih ya, seperti itu data tanah untuk data lapangan. Nah, solir seperti ini ya. Jadi yang ini adalah konusnya, yang ini adalah bikonusnya atau hambatan pelekat. Jadi ada dua grafik, ada dua line dalam satu grafik. Kalau solir. Kalau NSPT bentuknya seperti ini, biasanya dia digabungkan dengan borlog. Gitu. Nah, biasanya seperti ini. Jadi di kedalaman 2, 4. Biasanya kalau SPT memang pada kedalaman tertentu saja. Bisa jarak 2 meteran atau jarak 1 meteran, tergantung dari permintaan dari usernya itu gimana. Gitu. Semakin dekat jaraknya ya, mungkin per 1 meteran itu lebih baik. Tapi biasanya sih mayoritas paling umum itu per 2 meter. Nah, ini contoh untuk data tanah laboratorium ya. Ini triaxial test, nanti di sini bisa ketahuan berapakah C-nya, kohesi, V-nya juga berapa ketahuan nanti di sini. Nah, ini untuk Kattenberg limit, liquid limit, plastis limit, nanti ketahuan berapa KLL-nya, berapa KPL-nya, gitu ya. Masih ingat cara mencari liquid limit dan plastis limit? Semoga ingat ya, nanti dipelajari lagi ya. Nah, untuk kemudian kalau misalkan Anda dapat data-data itu nanti bisa dibuat stratifikasi tanah seperti yang pertama kali saya jelaskan tadi ya. Jadi dilakukan untuk mendeskripsikan lapisan-lapisan tanah pada satu atau lebih boring log, dihubungkan satu sama lain dalam bentuk potongan memanjang. Lapisan-lapisan tanah ditentukan berdasarkan perbedaan karakteristik tanah yang ada. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan sudah dapat stratifikasi tanah ini, kita mau bangun bangunan di sini itu enak, ketahuan gitu ya. Nah, misalkan kita mau bangun di sini, gitu. Kita mau bangun di sini, gitu. Jadi ketahuan ya. Jadi nanti untuk data tanah yang kita pakai itu cukup di area sini saja. Nah, area sini. Kayak gitu. Ini pun kalau misalkan ada beberapa data borlog ya. Kalau cuma satu borlog ya nggak bisa kita buat sertifikasi tanah ini. Jadi cuma satu garis saja. Nah ini ya, hijau-hijau ini adalah titik-titik borlognya. Jadi kita hubungkan seperti ini. Dari A ke A1. Berarti dari di pertambangan, rusun, di kebersihan, termoyo, lain. Kayak gitu.
Siap. Nah ini ya, korelasi data tanah tadi ya, yang saya sebutkan tadi ya. Kalau soft clay itu berapa? Oh, sorry, 0 sampai 3 ternyata ya. Kurang dari 4 berarti dia very soft. 4 sampai 6 soft, 6 sampai 15 medium, 16 sampai 25 stiff. Lebih dari 25 hard. Ini ya, ini dari Bowles ingat saya. J. Bowles. Nah, ini korelasi data lainnya ya. Jadi korelasi data tanah ini hanya boleh digunakan ketika Anda ada data yang hilang misalkan. Bukan curah hujan ya. Dia hidrologi itu. Anda nempuh hidrologi nggak sekarang nih? Nempuh ya? Kemarin, Pak. Sudah Pak, Oh, semester sudah. kemarin. Berarti kan ada curah data hujan yang hilang kan gitu kan ya. Nah, itu sama kayak gini. Kalau misalkan ada data yang hilang, kita bisa pakai korelasi. Gitu. Jadi korelasinya dari beberapa penemuan yang sudah ada ya. Jadi ada parameter yang diketahui, nanti kita korelasikan. Gitu. Oh enggak, ini enggak post test. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Lupa saya rekam ini. Ya udah deh.